Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sami'na wa ata'na. Baik, terima kasih kepada Farid. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini dapat memberikan kebermanfaatan dan keberkahan, khususnya untuk pembaca dan umumnya untuk kita yang mendengarkan. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang miskonsepsi yang kita temui dari Asam Basa. Anggota kelompok kami ada Desi, Farid Mufidi, Ratna Sabila Rusda, dan Firda Dinia. Langsung saja pada miskonsepsi, nah ini jurnal internasional yang kita analisis mengenai miskonsepsi dan asam basa yang kita temukan akan langsung dipaparkan oleh Firda. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang miskonsepsi asam basa. Teh, tolong di next slide-nya. Nah, yang pertama ada karakteristik asam basa. Miskonsepsinya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 15% siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional beranggapan bahwa asam mengandung atom H dan dapat melepaskan selanjutnya. Yang kedua ada teori asam basa. Miskonsepsinya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6% siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional beranggapan basa. Yang pertama menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Selanjutnya yang kedua ada menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang mampu mendonorkan proton H+, sedangkan basa adalah spesies yang mampu menerima proton H+. Dan yang terakhir menurut Lewis adalah asam adalah spesies yang mampu menerima pasangan elektron dan basa adalah spesies yang mampu mendonorkan pasangan elektron. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya,
Di sini ada kekuatan asam yang kita temukan itu kekuatan asam dan kekuatan basa. Sebelumnya, ini suaranya kedengeran? Terdengar, Teh. Oh iya, takutnya nggak kedengeran soalnya tadi agak nggak kedengeran. Baik, selanjutnya di sini ada kekuatan asam. Miskonsepsi yang ditemukan dalam jurnal internasional itu hasil penelitian sebanyak 1% siswa yang dibelajarkan dengan DSLM dan 5% siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional mengalami miskonsepsi dan menganggap bahwa semakin rendah nilai pH maka semakin asam karena pH itu mempengaruhi kekuatan asam. Nah, sebanyak 1% siswa yang dibelajarkan dengan DSLM ini dan 5% siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional menganggap bahwa semakin rendah nilai pH maka semakin asam karena pH menunjukkan konsentrasi ion H+ di dalam larutan. Boleh di next? Nah, di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa sebenarnya teori sebenarnya itu yang pertama itu adalah kekuatan asam itu berhubungan dengan kemampuan asam untuk terdisosiasi atau terionisasi di dalam air yang dinyatakan dengan harga konstanta asam atau Ka ya. Dan semakin besar harga Ka, maka akan semakin kuat asamnya. Dan tetapi masih adanya juga miskonsepsi yang dimungkinkan karena siswa ini belum memahami bahwa pH ini adalah menunjukkan jumlah konsentrasi ion H+ di dalam larutan dan merupakan hal yang berbeda dengan kemampuan suatu senyawa untuk terionisasi atau terdisosiasi di dalam parut air. Nah, miskonsepsi ini juga pernah dilaporkan pada penelitian Demircioglu dan SEPA di mana yaitu siswa itu menganggap nilai pH itu meningkat. Maka ketika pH meningkat, nilai pH meningkat, maka kekuatan asam juga meningkat gitu. Jadi miskonsepsi yang hampir sama juga kan tadi dijelaskan oleh SEPA itu menganggap pH menunjukkan kekuatan asam dan pH lebih rendah maka kekuatan asam meningkat. Jadi miskonsepsinya itu pH semakin kecil gitu, jadi semakin asam. Nah, selanjutnya itu kekuatan basa. Kekuatan miskonsepsinya sama gitu, bahwa mereka siswa itu berpikir bahwa model konvensional dengan DSLM dan model konvensional ini menganggap bahwa kekuatan basa berbanding lurus dengan besarnya harga pH. Jadi semakin besar harga pH, semakin basa larutan tersebut. Nah, padahal teori sebenarnya berkaitan juga dengan yang tadi kekuatan asam, bahwa konsep yang benar adalah kekuatan basa berhubungan dengan kemampuan basa untuk terdisosiasi atau terionisasi di dalam air yang dinyatakan dengan harga Kb, konstanta basa. Jadi semakin besar harga Kb suatu basa, semakin kuat basanya. Masih terdapatnya miskonsepsi ini dimungkinkan karena siswa itu belum memahami bahwa POH itu menunjukkan konsentrasi OH- di dalam larutan dan pH itu menunjukkan besarnya konsentrasi ion H+ di dalam larutan. Jadi selama ini yang dipikirkan siswa itu miskonsepsinya pH semakin kecil berarti semakin asam, sedangkan pH semakin besar semakin basa. Padahal hal tersebut yang teori sebenarnya itu adalah dipengaruhi oleh konstanta asam atau konstanta basanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima ada larutan asam dan larutan basa sebagai larutan elektrolit. Nah, miskonsepsi dari konsep ini adalah hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 8% siswa yang dibelajarkan dengan DSLM dan 24% siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional mengalami miskonsepsi dan menganggap bahwa basa kuat menghantarkan arus listrik karena memiliki kekuatan ikatan komponen yang lebih kuat dari basa lemah. Nah, teori sebenarnya bahwasanya konsep yang benar adalah larutan asam dan larutan basa dapat menghantarkan arus listrik. Nah, besarnya presentase
siswa yang masih mengalami miskonsepsi kemungkinan disebabkan lemahnya pemahaman siswa pada konsep prasyarat belajar asam basa, yaitu materi ikatan kimia dan materi larutan elektrolit. Nah, elektrolit adalah zat yang mampu menghasilkan ion-ion dalam larutan. Seluruh asam maupun basa mampu terdisosiasi atau terionisasi senyawa asam maupun basa memiliki dua pola disosiasi atau ionisasi, yaitu terionisasi sempurna dan terionisasi tidak sebagian atau tidak sempurna. Kekuatan elektrolit ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi. Dikategorikan elektrolit kuat apabila mengalami ionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah adalah zat yang mengalami ionisasi tidak sempurna. Mungkin seperti itu dari saya. Lanjutkan kepada materi yang berikutnya. Baik, untuk yang terakhir yaitu konsep derajat keasaman atau yang biasa kita sebut pH. Untuk miskonsepsinya, pada penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, persentase miskonsepsi mencapai lebih dari 40%. Miskonsepsi ini disebabkan karena siswa tidak memahami pengertian pH dan tidak memahami bahwa dalam larutan asam dan basa selalu mengandung ion H+ dan ion OH- dengan konsentrasi tertentu yang apabila dikalikan menghasilkan nilai 10⁻⁴ pada suhu 25 derajat Celcius. Di next. Untuk teori sebenarnya, di sini ada pernyataan asam cuka 2 molar lebih asam daripada asam cuka 1 molar. Pernyataan ini mudah dipahami dan tidak memerlukan penjelasan lagi. Akan tetapi untuk memahami bahwa HCl 1 molar lebih asam daripada asam cuka 1 molar, diperlukan sedikit penjelasan. Pembawa sifat asam adalah H+, oleh karena itu tingkat keasaman larutan tergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. HCl adalah asam kuat, sedangkan asam cuka adalah asam yang lemah. Jadi walaupun konsentrasi kedua asam ini berbeda, walaupun konsentrasi kedua asam ini sama, tetapi kandungan ion H+ dalam larutan tersebut beda. Konsentrasi H+ dalam larutan adalah sangat kecil, contohnya konsentrasi H+ dalam air yaitu 1 kali 10⁻⁷ molar. Untuk menghindari penggunaan bilangan yang kecil, maka konsentrasi H+ dinyatakan dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+, POH sama dengan min log konsentrasi OH- dan PKW sama dengan min log KW. Hubungan antara pH dengan POH dapat diperoleh dari persamaan KW sama dengan H+ kali konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dan PKW sama dengan pH ditambah POH. Pada suhu kamar, harga KW yaitu 1 kali 10⁻⁴, maka larutan netral pH dan POH-nya sama dengan 7, larutan asam pH kurang dari 7, dan larutan basa pH-nya lebih dari 7. Mungkin sekian, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman yang sudah memaparkan hasil analisis dari miskonsepsi asam basa. Mungkin untuk dari kelompok 1 cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke kelompok 2, saya akan berikan komentar dulu karena ini kaitannya dengan miskonsepsi, ya. Karena ternyata ada miskonsepsi juga saya dengar tadi. Apakah ini klarifikasi aja karena saya pakai HP ini ya. Tadi saya mendengar gini aja, intinya jangan miskonsepsi juga kita yang menjelaskannya. Antara kekuatan asam dengan derajat keasaman berbeda. Kekuatan asam itu ditentukan oleh Ka ya, atau kalau bahasa Kb, di mana itu adalah ditentukan oleh kemudahan untuk H+ lepas atau terdisosiasi atau OH- lepas terdisosiasi.
Nah, ini adalah berkaitan dengan Ka atau Kb untuk basa. Nah, tetapi kalau derajat keasaman tidak menentukan kekuatan asam. Contoh, tadi sudah disebutkan, asam cuka, asam kuat, asam lemah. Ini berarti kekuatan. Asam lemah ya, HCl asam kuat. Apakah kalau asam cuka sekarang pH-nya 2 dan HCl adalah 2 juga, pH-nya sama, mana yang lebih kuat? HCl, Bu. Tetap HCl walaupun pH-nya sama, berarti pH tidak mempengaruhi kekuatan asam, tapi itu derajat keasamannya. Yang mempengaruhi kekuatan asam adalah Ka dan Kb. Kalau Ka-nya berapa dibandingkan dengan Ka-nya kecil dan besar. Nah, itu mempengaruhi. Sekali lagi, hati-hati. pH-nya tidak menentukan kekuatan asam. pH-nya sekarang tinggi bukan berarti basa. Atau pH-nya misalnya 5. Apakah itu kalau pH-nya 5 asamnya asam kuat, asam lemah? Tidak tahu. Itu tidak. Tidak Betul. tahu. Asamnya apa dulu? Ya artinya pH tidak menentukan kekuatan asam. Sekali lagi contoh HCl dengan asam cuka. Sama-sama pH-nya 2, sama-sama pH-nya 3. Apakah dengan pH itu berarti HCl dengan asam cuka sama kekuatannya? Tidak, cuma derajat keasamannya yang berbeda. Gitu. Kekuatannya berbeda, tapi derajat keasamannya sama, yaitu 2 tadi. Paham ya? Nah, itu perlu dikoreksi kembali, entah tadi pernyataan atau mungkin di deskripsinya disebut begitu. Hati-hati ya. Elektrolit juga begitu. Elektrolit. Semua asam basa itu elektrolit. Hanya ada yang elektrolit lemah, mudah, tidak, dan seterusnya. Tapi pada intinya adalah elektrolit itu asam dan basa. Ya. Oke, dilanjut ke penyaji berikutnya. Ya, silakan. Udah ditutup barusan? Tutup aja dulu. Sudah, Ibu. Dilanjut aja langsung ke kelompok selanjutnya. Ya, boleh. Silakan. Oh iya, untuk yang ini sambil nunggu itu, Anda di awal itu sumbernya sebutkan dulu, sumbernya jurnal apa, jurnal-jurnalnya, dan linknya dan seterusnya, ya, supaya di awal penampilan itu saya menganalisis miskonsepsi dari jurnal ini di awal, ya. Baik, Ibu. Tadi juga sebenarnya udah ada, Bu, tapi cuma disebutkan aja. Dituliskan. Iya, ada dituliskan juga, Bu, di PPT. Oh iya. Oke, lanjut. Terima kasih. Ada belum PowerPoint-nya? Belum tampil ya? Iya, Ibu, maaf sebentar. Katanya ada kesalahan teknis. Sedang loading, Ibu. Ya,
terus ini loading, terus hujan lagi nih. Ya, sudah ada. Silahkan mulai. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis miskonsepsi siswa dalam materi larutan. Adapun anggota kelompoknya yang pertama ada Enji Priscilia Aura Dewi, yang kedua Aslamul Fauziah, yang ketiga Dea Tiani, dan saya sendiri Dia Siopita. Untuk jurnal yang dianalisis oleh kami, yang pertama itu ada Analysis of Student Alternative Conception about Electrolyte and Non-Electrolyte Solution using a two-tier diagnostic test for chemistry teaching improvement. Yang kedua ada Analisis miskonsepsi siswa SMA pada pembelajaran kimia untuk materi larutan penyangga. Yang ketiga ada Analysis of Student Concept Understanding on the Material of Buffer Solution using three-tier test assisted by multiple representation teaching material. Dan yang terakhir ada Analisis miskonsepsi siswa kelas 11 SMA pada materi larutan penyangga menggunakan instrumen tes three-tier multiple choice. Untuk yang pertama ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama itu ada fasa senyawa untuk menentukan tingkat listrik. Miskonsep yang pertama itu ada HCl adalah elektrolit pada semua fasa. Yang kedua, hanya NaCl dalam larutan fasa air yang dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga, senyawa ionik dapat menghantarkan listrik pada semua fasa. Yang keempat, senyawa kovalen adalah elektrolit dalam fasa cair dan air. Penyebab miskonsepsi ini, sebagian besar siswa itu tidak dapat mempertimbangkan peran fasa, yang mereka hanya mempertimbangkan keterikatannya. Lalu, beberapa siswa juga mengetahui tentang fasa senyawa, namun mereka tidak terbiasa dengan penggunaan fasa dalam konteks kimia. Nah, hal ini terjadi karena guru itu jarang melibatkan tahapan dalam menjelaskan konteks kimia, sehingga siswa mengetahui tapi tidak terbiasa dengan fasa dan pengaruhnya terhadap fisik. Lalu selanjutnya ada pengertian larutan elektrolit. Miskonsepsinya yaitu larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghasilkan senyawa bermuatan. Yang kedua, larutan elektrolit merupakan larutan yang mempunyai beda potensial besar. Yang ketiga, larutan elektrolit harus mampu menyalakan lampu. Ya, dan yang terakhir, larutan elektrolit adalah yang dapat menghasilkan gas pada elektroda. Nah, konsep yang benar dari beberapa sumber buku adalah larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik yang menunjukkan adanya partikel bermuatan listrik yang dapat bergerak di dalam larutan.
Punten Enji KTP-nya. Apakah sudah ada? Ada Enji. Kasih. Sebentar. Ada? PowerPoint-nya berbeda ini teh? Pisah-pisah, nggak satu. Sama Ibu yang tadi mah tidak terbaca kayaknya. Sudah? Ada? Ada. Nah, silakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya apakah terdengar? Terdengar. Baik, saya di sini akan menjelaskan miskonsepsi pada konsep ikatan kimia dan pengaruhnya terhadap kelistrikan. Miskonsepsi yang pertama menyatakan bahwa semua larutan elektrolit pasti senyawa ionik. Pernyataan ini disebabkan karena siswa belum memahami cara menentukan sifat elektrolit suatu senyawa berdasarkan ikatannya, dan juga siswa hanya mengingat contoh senyawa elektrolit atau non-elektrolit tanpa alasan atau konsep-konsep lainnya. Kemudian miskonsepsi yang kedua menyatakan bahwa HCl adalah elektrolit karena merupakan asam kuat, dan NaCl juga elektrolit karena terdiri dari campuran asam kuat dan basa kuat. Penyebab miskonsepsi ini yaitu karena sampel yang diberikan di kelas mungkin, dan juga siswa yang hanya mengandalkan hafalannya. Seperti itu. Boleh ke slide selanjutnya. Miskonsepsi yang ketiga, HCl merupakan larutan elektrolit karena antara H dan Cl terdapat perbedaan elektronegativitas yang besar. Nah, miskonsepsi ini disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep kimia yang dia pelajari sebelumnya. Dan konsep yang lebih tepatnya ialah ada alasan mengapa si HCl itu dikategorikan sebagai larutan elektrolit, karena HCl memiliki ikatan polar kovalen sehingga dapat dipisahkan menjadi ion-ion dalam larutan air dan menghantarkan listrik. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai larutan penyangga. Miskonsepsi yang terdapat pada larutan penyangga yaitu yang pertama sifat larutan penyangga. Miskonsepsinya yang pertama menyebutkan bahwa sampel NaCH2O sebagai basa kuat, bukan garam yang mengandung basa konjugasi asam lemah CH3COOH. Yang kedua, menggolongkan senyawa yang tidak memiliki OH- bersifat Sebelumnya mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan teknis. Mohon maaf, tadi sinyalnya kurang baik.
Baik, dilanjutkan. Miskonsepsi tadi, penyebabnya yaitu karena siswa kurang memahami antara pasangan basa atau asam lemah dan asam basa konjugasinya, serta tidak memahami bahwa terdapat syarat jika membuat larutan penyangga dari basa lemah dan asam kuat, maka basa lemah Nggak ada suara lagi, hilang. Mana? Maaf Ibu, kayaknya NG-nya sinyalnya hilang. Sok atuh baca aja ku yang temennya, yang ada sinyalnya. berlebih. Izin oleh saya saja Ibu. Bismillah. Hilang. Ini muter lagi nih. Mohon maaf Ibu, itu tadi jaringannya kurang baik. Sekarang sudah ada lagi? Sudah. Baik. Tadi sampai sini ya. Ya. Nah, penyebab dari miskonsepsi ini yaitu karena siswa kurang memahami antara pasangan basa atau asam lemah dan asam basa konjugasinya. Nah, konsep yang benar yaitu penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan secara drastis. Yang kedua, kekuatan larutan untuk mempertahankan pH dipengaruhi oleh banyak sedikitnya mol. Dan yang ketiga, komponen larutan penyangga terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Yang keempat, komponen larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Selanjutnya ada miskonsepsi pada prinsip kerja larutan penyangga. Yang pertama yaitu reaksi terjadi jika ada penambahan asam kuat pada larutan penyangga. Yang kedua, penambahan asam kuat seperti HNO3 pada larutan penyangga seperti NH3 dan NH4Cl, maka asam akan bereaksi dengan garam membentuk asam lemah. Yang ketiga, larutan penyangga terjadi ketika adanya reaksi dari asam lemah dengan basa kuat tanpa memperhatikan mol dari masing-masing larutan. Nah, penyebab miskonsepsi tersebut adalah siswa kesulitan dalam mempresentasikan fenomena submikroskopis dari suatu reaksi kimia. Boleh di next. Nah, konsep yang benarnya yaitu reaksi akan tetap terjadi walaupun tidak adanya penambahan asam kuat, karena komponen utama larutan penyangga yaitu asam atau basa lemah dengan konjugatnya. Lalu, penambahan sedikit asam, yaitu HNO3, pada larutan penyangga basa akan dinetralkan oleh komponen basa lemah NH3 sehingga akan terbentuk asam konjugasi NH4+ dari garamnya yaitu NH4NO3. Kemudian, larutan penyangga yang terbuat dari asam lemah dan basa kuat akan terjadi dengan syarat asam lemahnya berlebih. Dengan kata lain, larutan penyangga sangat dipengaruhi oleh konsentrasinya. Nah, faktor-faktor penyebab miskonsepsi tersebut adalah yang paling utama adalah siswa mengalami miskonsepsi kebanyakan dari diri siswa sendiri. Lalu, cara belajar siswa lebih banyak menghafal, bukan memahami konsep. Kemudian, siswa tidak mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajarinya dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengkaitkannya satu sama lain. Kemudian, kurang memahami asam konjugat dan basa konjugasi. Selain itu, guru tidak memberikan penekanan pada konsep-konsep penting pada materi larutan penyangga.
sekian yang saya bisa sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi miskonsepsinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira untuk presentasinya sudah cukup. Cuma nanti silahkan diskusi di LMS. Saya ingin memantau Anda bagaimana cara menjelaskan kepada kawan-kawan yang belum paham dengan miskonsepsi tadi. Kemudian yang kedua juga barangkali ada teman-teman yang lain yang sudah silakan berikan informasi. Jadi harus saling melengkapi dan jangan lupa yang tidak presentasi harus membuat ringkasannya dan boleh juga memberikan komentar ya, yang dikumpulkannya nanti hari Senin ya. Setiap orang yang tidak presentasi, yang presentasi ya udah cukup sekarang ya. Saya kira cukup ya. Ani, ada lagi yang mau disampaikan? Ani Daliana, Ani. Cukup Ibu, sama seperti Ibu, cukup. Ya, karena ini hujan besar di sini, mungkin jaringan juga kurang ini ya. Kita akhiri aja ya, cuma 2. Dan kembali ke